Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wina Wardori, AMK SPD. Saya mahasiswa Universitas Negeri Manado. BPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi praktik baik tentang upaya meningkatkan kemampuan anak mengenal pola ABCD pada TKB di TK Junior Modern School Kabupaten Wonogiri. Kali ini kami ingin berbagi jurnal best practice PPG dalam jabatan Angkatan 3 kategori 1 tahun 2023. Upaya meningkatkan kemampuan anak dalam menyusun pola ABCD dengan media Lospad pada peserta didik kelompok TKB di TK Junior Modern School Kabupaten Wonogiri dengan dosen pembimbing DRA Teresia Tolokun MPD dan guru pamong Jemima Suatan SPD. Universitas Negeri Manado tahun 2024. Identifikasi masalah yang kami angkat adalah rendahnya kemampuan pada peserta didik kelompok TKB dalam menyusun pola ABCD. Tujuan yang ingin dicapai meningkatkan kemampuan anak dalam menyusun pola ABCD dengan media Lospad pada peserta didik kelompok TKB di TK Junior Modern School Kabupaten Wonogiri. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah dilihat dari kondisi yang ada, bahwa sebagian besar anak kelompok TKB usia 5-6 tahun belum mampu menyusun pola ABCD. Dari hal ini dikarenakan kurangnya minat anak dalam pembelajaran yang disebabkan oleh beberapa kondisi. Di antaranya, 1. Anak tidak tertarik dengan pembelajaran menyusun pola ABCD. Anak merasa bosan dengan pembelajaran karena media yang diberikan kepada anak dalam pembelajaran kurang menarik. Disebabkan juga oleh kurangnya pemanfaatan media yang inovatif yang diimplementasikan guru kelas. Sebagai seorang guru, saya merasa hal ini menjadi sebuah masalah, dan agar tercapai tujuan tersebut tentunya saya berusaha untuk mencari solusi yang relevan dengan alternatif solusi, yaitu meningkatkan kemampuan anak menyusun pola ABCD melalui media Lospad. Dari latar belakang tersebut mendorong saya untuk bisa membuat media pembelajaran yang menarik dan bervariasi sehingga kegiatan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Mengapa best practice praktek baik ini penting dibagikan? Untuk mengetahui kesulitan belajar anak dan dapat mencari solusi yang tepat. Pembelajaran yang lebih menarik sehingga anak lebih fokus dan tercapai tujuan pembelajaran sesuai apa yang direncanakan. Menjadi motivasi, solusi untuk saya pribadi juga ingin membagikan praktek ini agar bisa dijadikan motivasi dan juga referensi. Memberikan dampak positif untuk perubahan-perubahan, inovasi pada kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan ke depannya, khususnya untuk saya sendiri dan teman sejawat. Apa yang menjadi perannya dan tanggung jawab saya dalam praktik ini? Sebagai guru, perlu adanya inovasi dalam suatu rancangan pembelajaran beserta perangkatnya, mulai dari modul ajar, bahan ajar, media, dan model pembelajaran yang tepat sesuai dengan indikator dan tujuan pembelajaran, dan evaluasi serta melaksanakan dengan baik dan menyenangkan bagi anak. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa yang terlibat? Kurangnya konsentrasi anak dalam pembelajaran dikarenakan penggunaan media yang kurang menarik. Kurangnya pemanfaatan media di sekitar lingkungan sekolah yang digunakan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran. Saat kegiatan, ada beberapa anak yang memerlukan motivasi lebih dari guru untuk lebih bersemangat, aktif dalam melaksanakan pembelajaran. Kurang variatifnya media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Siapa saja yang terlibat? Yang pertama, guru. Guru terlibat langsung dalam proses kegiatan pembelajaran yang dilakukan, mulai dari pembuatan modul ajar, bahan ajar, menyiapkan media, penilaian dan melakukan evaluasi dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perangkat yang dibuat. Kemudian yang kedua, rekan sejawat sebagai juru kamera yang telah membantu dalam proses dokumentasi setiap kegiatan yang dilakukan. Ketiga, kepala sekolah sebagai penanggung jawab dan perizinan pelaksanaan kegiatan di lembaga TK Junior Modern School serta pendukung dan memotivasi guru untuk bisa mensosialisasikan inovasi kegiatan pembelajarannya. Selanjutnya, yang keempat, siswa kelompok TKB berperan sebagai objek atau sampel yang digunakan dalam kegiatan ini.
Yang kelima, dosen dan guru pamong sebagai pembimbing pelaksanaan pembelajaran. Langkah-langkah guru dalam menghadapi tantangan tersebut. Yang pertama, guru mengidentifikasi masalah. Selanjutnya, yang kedua, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan guru lainnya terkait dengan identifikasi masalah yang akan dianalisis. Ketiga, mencari kajian literatur dan melakukan wawancara kepada teman sejawat, kepala sekolah dan para ahli terkait dengan penyebab masalah. Keempat, merumuskan alternatif solusi terkait dengan identifikasi masalah. Kemudian menentukan satu solusi yang paling memungkinkan dilakukan sebagai solusi masalah yang diambil. Menyusun rencana aksi penentuan evaluasi yang tepat. Kelima, guru berkoordinasi dengan anak yang akan dijadikan objek atau sampel dalam kegiatan ini. Yang keenam, menentukan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Strategi yang digunakan untuk menghadapi tantangan antara lain menggunakan kurikulum merdeka dengan metode PJBL atau Project Based Learning, serta pembuatan modul ajar. Pemanfaatan TIPEK dengan menggunakan kegiatan sederhana dengan media pembelajaran yang di sekitar sekolah. Selanjutnya melakukan penilaian dengan penilaian anekdot, checklist, foto berseri, dan hasil karya yang mencakup 3 pencapaian perkembangan. Nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dasar-dasar literasi, dan STEAM dengan mengembangkan 6 aspek perkembangan anak. Bagaimana prosesnya? Kegiatan rencana aksi didesain dengan sebaik mungkin menggunakan media pembelajaran yang tepat, yaitu media Lospat yang tepat sebagai pendukung, dan adapun kegiatan yang akan saya laksanakan. Yang pertama, penyambutan. Guru menyambut kedatangan anak, kemudian guru mengarahkan menaruh tas pada tempatnya, guru mengarahkan anak meletakkan sepatu setelah kegiatan berbaris. Selanjutnya kegiatan pembuka, bermain lopat di papan gembira. Kegiatan saintifik, anak mengamati, bertanya, mengumpulkan informasi, menalar, mengkomunikasikan tentang benda-benda sebagai ciptaan Tuhan. Mengucapkan salam dan berdoa sebelum memulai kegiatan. Mengucapkan kalender dan mengenalkan aturan main. Kegiatan awal, guru memberikan dukungan dengan memutar video tentang profesi koki melalui kegiatan mengamati video profesi koki. Berdiskusi tentang topik profesi, subtopik koki, subtopik tugas koki. Dengan mengamati, anak menonton video tentang profesi koki. Menanya, anak berdiskusi tentang apa yang dilakukan oleh koki. Mengumpulkan informasi, anak dapat menjawab apa saja tugas koki. Menalar, anak dapat menceritakan apa saja tentang makanan yang dapat dimasak oleh koki. Berdiskusi tentang kegiatan yang akan dimainkan, yaitu pola ABCD dengan media Lospat. Guru menanyakan kepada anak dengan menggunakan kalimat pemantik. Selanjutnya kegiatan inti, ada 4 kegiatan main. Yang kegiatan pertama, menyusun mengelompokkan ABCD anak bermain dengan media Lospat dari bahan alam. Kegiatan kedua, anak bermain dan menyebutkan pola ABCD dengan papan putar pasang dengan Lospat tutup botol. Kegiatan ketiga, anak membuat sate dari buah melon dengan mengurutkan pola ABCD bentuk geometri. Kegiatan keempat, anak membuat topi koki pola warna ABCD. Selanjutnya kegiatan istirahat, anak membereskan mainan, cuci tangan, berdoa sebelum dan sesudah makan bekal. Penutup, menanyakan perasaan anak saat main, berdiskusi kegiatan apa saja yang sudah dimainkan hari ini. Guru menanyakan konsep apa yang ditemukan saat bermain dengan kalimat pemantik. Anak menceritakan kegiatan main yang dilakukan. Guru menguatkan konsep tentang pola ABCD. Memberikan tugas pada anak untuk bertanya kepada orang tua tentang profesi orang tuanya. Menginformasikan kegiatan besok, bernyanyi bersama, berdoa setelah belajar. Refleksi, bagaimana dampak dari aksi terhadap langkah-langkah yang dilakukan? Apa hasil efektif atau tidak? Mengapa dan bagaimana? Setelah dilakukan PPL 1 dan PPL 2, dari penerapan media yang digunakan berbasis TIPEK dan media Lospat dalam mengenal pola ABCD yang diimplementasikan terlihat. Anak cukup bersemangat
antusias dan senang dalam kegiatan belajar dan membuat anak cukup suka dan tertarik untuk mengerjakan dengan kegiatan yang dibuat. Anak terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran. Anak melakukan kegiatan main secara bergantian. Dalam kegiatan main, anak dapat menyebutkan pola ABCD yang didapat saat bermain dengan media lospat dan dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Terciptanya suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Anak antusias semangat untuk belajar karena penampilan media yang asli. Selanjutnya, guru melakukan refleksi kegiatan. Pada kegiatan aksi 1 PPL 1, dalam pembelajaran saya menggunakan antara lain laptop, media lospat bahan alam, sayur dan daun, media lospat bahan bekas dan media konkrit. Pada kegiatan aksi 2, dalam pembelajaran yang menggunakan laptop, LCD, proyektor, media lospat bahan alam, biji-bijian, media lospat bahan bekas dan media konkrit, dan saya dibantu oleh teman. Apakah hasil efektif atau tidak? Sangat efektif. Anak tertarik dalam setiap kegiatan pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Respon dari orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan cukup baik karena mereka melihat anak-anak senang, antusias, dan cukup bersemangat dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Terciptanya suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi anak dan anak antusias dalam kegiatan pembelajaran. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam proses PPL ini yaitu 1. Menyusun modul ajar yang cukup matang dan perencanaan waktu yang cukup baik. Kedua, dengan media pembelajaran yang bermain dengan media lospat bahan alam pada PPL 1 menggunakan media daun, sayur. 1 dari 8 anak belum tertarik mengikuti kegiatan tersebut. Selanjutnya, dengan merubah media pembelajaran bermain dengan media lospat bahan alam pada PPL 2 dengan biji-bijian. Pada PPL 2 ini, 8 dari 8 anak tertarik dan antusias mengikuti kegiatan tersebut dan memunculkan rasa ingin tahu anak dan menarik bagi anak. Selanjutnya, kegiatan bermain yang bervariasi, kemudian menggunakan laptop dalam menampilkan video dan anak-anak fokus dalam mengamati video yang disampaikan. Faktor kekurangan dan keterbatasan dalam pelaksanaan PPL. Faktor dari diri sendiri. Saya akan melakukan praktek pembelajaran yang lebih maksimal dengan penampilan pertanyaan yang berorientasi HOTS. Kedua, pengambilan video belum cukup stabil karena hanya menggunakan kamera handphone. Ketiga, faktor media pembelajaran LKPD lebih bervariasi lagi. Dari keseluruhan proses PPL ini dapat diambil pembelajaran yaitu dengan menggunakan media lospat dan benda konkret dengan bermacam-macam kegiatan ragam main dapat meningkatkan kemampuan anak dalam mengenal pola ABCD. Dari anak merasa senang, bersemangat, antusias dalam mengikuti pembelajaran. Dari guru, secara keseluruhan aktivitas pembelajaran yang dibuat sudah mampu menarik minat anak dan memunculkan rasa ingin tahu anak dalam belajar. Serta strategi yang digunakan merupakan penerapan pembelajaran yang sudah berorientasi pada anak. Dari teman sejawat, kerjasama yang baik antara guru dan kepala sekolah, antusiasme anak dalam mengikuti proses pembelajaran aksi tersebut. Dari dosen pembimbing, pembelajaran sudah bagus dari persiapan modul ajar sampai kegiatan selesai. Anak antusias dan ceria. Dari pamong, senang dengan cara guru mengajar dan mempersiapkan semua sarana pendukung yang baik dalam kegiatan praktek pembelajaran. Fasilitas, sarana dan prasarana yang mendukung untuk menjalankan aksi tersebut. Latar belakang, rendahnya kemampuan anak, kelompok TKB dalam menyusun pola ABCD. Praktek pembelajaran ini penting untuk diberikan. 1. Sebagai alternatif solusi bagi penyelesaian masalah yang dihadapi anak kelas B TK Junior Modern School, yaitu rendahnya kemampuan anak kelompok TKB dalam menyusun pola ABCD dengan menggunakan media lospat. Yang kedua, sebagai motivasi guru untuk lebih berinovasi dalam menggunakan media dan ragam main yang menarik. Sebagai guru, saya berperan dan bertanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran secara efektif dengan menggunakan media dan ragam main yang bervariasi serta menarik dan juga tepat
dan model pembelajaran yang inovatif sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan sebaik-baiknya. Bahwa saya seorang guru dituntut selalu mengembangkan dan menyesuaikan dengan kondisi kekinian dan selalu berupaya membuat inovasi pembelajaran. Yang ketiga, mampu menemukan akar masalah dan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Yang keempat, mampu mengimplementasikan pembelajaran yang bermuat hot, tipek, dan inovatif. Wawasan, ilmu, dan pengalaman serta pengetahuan dalam memberikan kegiatan pembelajaran kepada anak didik semakin bertambah. Demikianlah jurnal best practice dari saya. Upaya meningkatkan kemampuan anak dalam mengenal pola ABCD pada kelompok TKB di TK Junior Modern School Kabupaten Wonogiri. Untuk lampiran dokumentasi kegiatan-kegiatan telah kami sampaikan dan kami masukkan ke dalam PowerPoint ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktek baik yang bisa kami sampaikan. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bunda Pamong, Bunda dosen yang telah mengarahkan dan membimbing kami selama PPG ini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Universitas Negeri Manado. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.